Selamat pagi Bu Reni, apa kabar? Selamat pagi Kak Rebecca, alhamdulillah kabar baik ini. Baik, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya untuk merencanakan pendampingan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi seorang coach pada kegiatan coaching. Tapi ngomong-ngomong, apa nih yang Bu Reni inginkan untuk dicapai melalui pendampingan ini? Baik Kak, jadi gini, untuk kegiatan kali ini saya ingin kompetensi saya sebagai coach itu bisa berkembang, gitu ya Kak ya. Terutama dari ketiga kompetensi itu yang di bagian ini Kak, bagian mendengar aktif. Karena saya merasa hal itulah yang masih kurang dalam diri saya, begitu Kak. Baik, menurut Bu Reni, apa saja sih indikator seorang coach itu sudah atau sedang mendengarkan aktif? Kalau menurut saya ya, jadi ciri-ciri, orang yang mendengarkan aktif itu saat mampu merangkum cerita dari rekan bicaranya, begitu. Kemudian saya juga, tidak akan berasumsi atau memberikan label rekan bicara saya. Kemudian yang terakhir, sebagai seorang coach itu, menyimak ya, yang sebagai seorang coach yang menyimak, bisa mendapatkan kata-kata kunci dalam cerita kuncinya. Begitu, Kak. Oh begitu ya, baik. Nah, lalu dalam pemahaman Bu Reni, apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu supaya seorang coach itu mampu mendengarkan secara aktif? Jadi kalau menurut saya yang pasti harus dimiliki itu pertama kesadaran diri itu tentunya dan mampu hadir secara penuh. Kemudian saya menyiapkan note catatan begitu atau alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting begitu Kak. Baik, Bu Reni. Sepertinya kita sudah punya gambaran ya, apa yang Hmm, akan kita lakukan ke depan ini. Kita akan fokus mengembangkan kompetensi coach, terutama pada bagian mendengarkan aktif atau menyimak ya. ya, Nah, ya. untuk rangkuman nanti hasil pembicaraan kita ini, indikator apa nanti akan saya berikan kepada Bu Reni, supaya juga Bu Reni bisa mempersiapkan diri sesuai dengan indikator-indikator tersebut. Betul betul Kak. Kemudian, kira-kira kapan nih Bu Reni akan melakukan kegiatan coaching ini? Ini Kak, jadi kebetulan nih sekarang ini Pak Irul sudah siap bergabung dalam Jimit kita untuk melakukan Vikon secara langsung. Bagaimana Kak? Apa kita langsung saja nih kita minta Pak Irul untuk kembali bergabung dalam Jimit kita? Gimana Kak? Siap, silakan Bu Reni. Baik, halo, assalamualaikum Pak Irul, silakan masuk. Kita sudah siap nih. Mohon izin, Bu Kak Rebecca. Ya, alhamdulillah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Reni. Ya, perkenalkan Pak Irul, ini ada Kak Rebecca nih. Saya meminta tolong kepada beliau untuk menjadi Ya, observer pada kegiatan kita kali ini. Begitu Pak itu Irul. ya. Ya, selamat Oh, pagi Kak Rebecca. Selamat pagi Pak Irul, salam Ya, kenal. sama-sama. Salam kenal. ya, baik. Saya mulai ya Kak ya. Monggo silakan. Baik Pak Irul, alhamdulillah nih luar biasa kita bertemu ya meski dengan Jimit ini, karena emang berbentur dengan kondisi. Ini Pak Irul, ngomong-ngomong nih, terkait dengan kegiatan kita ini coaching ini, ngobrol-ngobrol kita kali ini, sebetulnya apa yang mau Pak Irul bicarakan nih sama saya ini Pak Irul? Begini, Bu Reni, seperti yang saya sampaikan ke Bu Reni sebelumnya, saya ingin ada waktu dengan Bu Reni berbincang-bincang, karena saya butuh solusi nih Bu Reni. Ada sesuatu yang harus saya putuskan, maka saya Ya, butuh komunikasi dengan Bu Reni mungkin memberikan gambaran kepada saya nanti keputusan yang mhm, terbaik itu bagaimana. Begitu Bu Reni. oke oke oke. Jadi gini ya, Pak Irul itu sekarang ingin mencari solusi ya untuk Iya, memutuskan betul. sesuatu begitu ya, Pak, ya. Memutuskan sesuatu ini apa ya, Pak Irul kira-kira? Coba Eh, ceritakan. ceritanya begini. Kemarin saya dihubungi kepala sekolah untuk menghadap ke ruang kepala sekolah. Nah, setelah dari ruangan beliau menyampaikan bahwa tim drum band SMP 3 ini diminta untuk tampil di Porprov. Ya ya. Selain itu juga tim drum band disuruh siap mengikuti event drum band etniknya, jangan dilepas. Berarti ada dua yang disampaikan, mengikuti Porprov dan drum band etnik. Begitu Bu Reni.
Nah, sehingga saya harus segera memutuskan nih, menyatakan bersedia atau tidak. Diberi waktu 2 hari saja sama pengurus PDPI kabupaten. Begitu Bu Reni. Oke. Jadi Bapak ini sebetulnya setelah mendengar informasi dari kepala sekolah, Iya. kemudian merasa bangga gitu ya. Iya. Cuman di sini Pak Irul juga merasa dilema begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan nih Pak, kebanggaan apa yang Bapak rasakan? Kemudian dilemanya ini dilema seperti apa Pak yang Pak Irul rasakan gitu? Iya. Kalau kebanggaannya satu, begitu unit ini dikirim di Pekan Olahraga Provinsi mewakili kabupaten itu memang sebuah kebanggaan. Biasanya kalau dikirim ke Porprov itu kan melalui seleksi. Semua atlet yang ada di Banyuwangi, atlet cabur drum band. Tapi kali ini PDPI memberikan kepercayaan penuh ke SMP 3 untuk mengikuti itu. Ini kan sebuah kebanggaan, berarti PDPI percaya dengan prestasi, kualitas drum band SMP 3. Saya bangga. Yang dilemanya, persiapan hanya 3 bulan. Apakah mampu tim kita mengikuti itu? Itu yang bikin saya dilema, memutuskan sanggup atau tidak ini. Baik. Jadi sebetulnya memang benar-benar kebanggaan ini Pak ya, bisa mengikuti kegiatan Porprov gitu, keren Bapak di Jawa Timur lagi. Nah, jadi gini Pak, Bapak tadi juga mengatakan ragu, apakah tim GSB punya Bapak Irul tadi mampu untuk mengikuti Porprov karena persiapannya hanya 3 bulan, begitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Irul nih dari skala 1 sampai dengan 10 ya, di mana nih posisi Bapak dan tim drum band-nya untuk kesiapan mengikuti Porprov Jatim tersebut, gitu Pak? Kalau skala persiapan, skala nilai ya 1 sampai 10, saya masih berada di posisi 5. Oh 5 ya. Oke. Jadi menurut Pak Irul dari 1 sampai 10 5 Pak ya. Coba Pak bisa dijelaskan kok Pak Irul itu bisa menilai hanya pada skala 5 dari penilaian yang lihat observasi atau keadaan yang tahu, kenapa begitu Pak? Coba dijelaskan. Iya, karena saya menilai tim ini belum siap sepenuhnya. Jika mengatakan sanggup, berarti dalam persiapan waktu 3 bulan, setiap hari harus latihan. Dan itu pagi, sore, bahkan mungkin malam. Pagi fisik, sore nanti main aransemen musik, kemudian malamnya display dan lain-lain. Kalau menyepakati. Dan itu pun kami tidak berani mengambil semua mata lomba. Mungkin hanya 2 yang kami mampu. Itu berani. Yang jelas nanti anak-anak juga masa sekolahnya terganggu. Itu yang mengapa saya mengatakan tim ini belum siap sepenuhnya. Dikatakan siap juga dipaksakan bisa siap, kan, tapi untuk persiapan masih dalam skala 5 kalau dinilai dari 1 sampai 10. Begitu. Oke. Jadi timnya drum band Pak Irul ini belum sepenuhnya siap ya Pak ya, karena waktu untuk mempersiapkan ini hanya 3 bulan, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi Nah, Pak Irul nih kalau melihat situasi seperti ini, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil nih? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kami menerima tim kami untuk ikut Porprov. Kemungkinan kedua, menolak. Ya, kemungkinan pertama menerima itu tidak sepenuhnya kami ikut di semua cabur mata lomba di cabur drum band. Ada 4 yang dilombakan. LDB, LBJP, LKKB sama LG. Mungkin saya ngambil 2 tim kami. Itu kemungkinan pertama kalau sanggup. Kemungkinan kedua, kita mengatakan tidak sanggup dan akan fokus di drum band etniknya. Karena waktunya selisihnya hanya 1 bulan. Di Porprov itu bulan Juli, etniknya bulan Agustus. Berarti kan selisihnya hanya sekian bulan. Itu ada 2 kemungkinan, Bu. Oke, baik. Bagaimana Pak Irul? Sudah mantap dengan pilihan itu, Pak? Dengan berbagai kondisi dan pertimbangan yang Bapak sampaikan tadi, memilih fokus untuk mengikuti drum band etnik adalah pilihan yang terbaik menurut Bapak. Begitukah, Pak? Iya.
insya Allah saya mantap dengan pilihan itu, fokus di drum band etnik. Oke, nah karena Pak Irul sudah memutuskan nih mana yang difokuskan, begitu ya Pak ya? Iya. Apa rencana depan yang akan dilakukan oleh Pak Irul begitu? Rencananya ya saya akan segera melaporkan hasil ini keputusan ini, Bu Reni, ke kepala sekolah, menyampaikan bahwa kami Oke, oke. akan menolak untuk berangkat ke Porprov dan akan hanya fokus di drum band etniknya. Begitu Bu Reni. Oke, oke, baik, 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 gitu ya Pak ya. Kemudian apa hal lain Pak, selain tadi melaporkan ke kepala sekolah karena sudah memutuskan untuk tidak berangkat ke Porprov, kira-kira ada hal lain ya Pak ya yang harus Iya. dilakukan lagi apa kira-kira? Iya, setelah lapor ke kepala sekolah, saya langsung menindaklanjuti untuk melaporkan secara tertulis kepada pihak PDBI Kabupaten bahwa kami tidak bersedia berangkat ke Porprov. Dengan berbagai pertimbangan itu akan saya perinci secara detail waktu dan segala macamnya, dan di akhir kami sampaikan kami akan tetap fokus di drum band etniknya. Itu Bu Reni. Oke, oke. Baik Pak, keren ya, sudah punya keputusan nih Pak ya, sudah bulat ini. Iya. Prioritas utama drum band etnik gitu Pak ya. Oke, oke. Nah, ini Pak Irul, strategi sekarang, strategi apa yang Pak Irul siapkan untuk event drum band etnik tersebut Pak? Strategi mungkin langkah awal ya Bu Reni. Saya akan komunikasi dulu dengan pembina eskul yang lain karena drum band etnik ini tidak hanya pemain drum band semua. Jadi ada pemain Oke, tari, ada pemain gamelan. Saya akan berbicara dulu dengan masing-masing pembina eskul tari dan gamelan. Setelah berkomunikasi, kami juga akan memanggil pelatihnya, pelatih gamelan, pelatih tari, dan juga pelatih drum band untuk menyamakan konsep kira-kira tahun ini temanya apa. Itu Bu Reni, langkah oke, awalnya oke. seperti itu, strategi pertama. Kira-kira Pak, persiapannya itu memakan waktu berapa yang kata Pak Irul harus ada drum band, kemudian digabung dengan ekskul tari, ekskul gamelan. Berapa ini waktunya berapa yang dipakai? Kalau dihitung dari sekarang ya, kami hanya punya waktu 4 bulan ini Bu Reni, ke depan. Oke, Hanya berarti 4 bulan nutut ya Pak ya. untuk persiapan. Insya Allah masih nutut untuk drum band etnik. Oke, oke. Jadi 4 bulan ya Pak ya. Menurut Pak Irul nih, dengan persiapan waktu 4 bulan ke depan, peluang keberhasilannya bagaimana Pak? Untuk peluang saya masih bisa katakan optimis bisa mempertahankan gelar. Gitu. Jadi 3 tahun berturut-turut menjadi juara umum sejak pertama kali ada event festival drum band etnik di Banyuwangi. SMD 3 ini di drum band kami masih juara bertahan. Dan tahun ini persiapan kami dengan pengalaman sebelumnya ya masih optimis lah. Masih optimis pertahanan gelar. Keren, luar biasa loh Pak Irul ini. Saya jadi ikut bangga, Pak Irul ini sekarang sudah bisa memutuskan begitu ya Pak ya tuh. Tidak bimbang lagi galau-galau sudah nggak Iya. ada nih sekarang. Secara tidak sengaja sepertinya mengalir kok. Ya, makin lega saya memutuskan mana yang tepat ya. Syukurlah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah lah bisa memutuskan begitu. Lalu Pak Irul yang sudah dari Bapak rencanakan tadi Pak, komitmen sekarang. Komitmen apa yang akan dilakukan Pak Irul untuk menjalankan rencana ini Pak? Kalau saya pribadi komitmen saya harus tetap mengawal, merencanakan mulai dari awal persiapan sampai akhir loh. Nanti itu komitmen pribadi saya. Selain itu komunikasi dengan semua pihak yang terkait, pembina, pelatih, paguyuban semuanya. Itu juga saya meminta komitmennya. Misalkan paguyuban komitmen tentang pendanaan yang sudah disepakati berapa. Ya, sebelum waktunya event ini selesai harus sudah selesai semuanya pendanaan. Dengan komitmen bersama, maka saya yakin unit ini masih bisa eksis untuk meraih prestasi begitu Bu. Oke, luar biasa nih Pak Irul, komitmen Pak Irul dengan tim ya. Saya hanya karena ikut lega nih selanjutnya saya ikut mendoakan semoga tim GSP-nya Pak Irul ini terus meraih kesuksesan begitu ya Pak ya. Baik Pak, saya rasa cukup ya bincang-bincang kita hari ini.
kita bisa mengagendakan lagi kapan gitu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, setelah Pak Irul ngobrol mungkin dengan kepala sekolah, kemudian, apa saja yang mau dilakukan kembali, dan saya ingin mendengar juga kesuksesan nih, dari Pak Irul galau, kemudian sudah diputuskan, kemudian sukses untuk meraih, juara umum gitu Iya. ya Pak ya. Iya iya, Breni. Oke. Saya juga terima kasih loh, karena, berkat percakapan kita hari ini kok saya arahnya makin mantap loh untuk memutuskan yang mana. Insya Allah nanti Breni Iya iya, setelah semua perencanaan kami selesai menyiapkan grafik ini, saya oke akan oke. komunikasi lagi dengan Bu Reni tentang perkembangan persiapan kami. Gitu nggih Bu Reni? Siap. Terima Oke, kasih. makasih banyak Pak Irulnya, semangat ya Pak Sama-sama. Irul. Alhamdulillah insya Allah semangat. Terima kasih Ya, Bu Reni. mari, Oke, mari Kak sama-sama. Rebecca, makasih. Iya, Pak Irul, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, alhamdulillah tadi Kak Rebecca bisa melihat langsung ya Kak ya, bagaimana cara saya, melakukan kegiatan coaching ya Kak ya bersama sama Pak Irul begitu Kak Rebecca? Ya, baik, Bu Reni, luar biasa sekali kegiatan coaching yang sudah Bu Reni lakukan ya. Nah, Ya kita betul. mau lanjut bincang-bincang kita nih. Aha. Baik Kak, gini jadi saya pengen sharing lagi nih Kak, setelah saya melakukan coaching tadi Kak, mengenai refleksi kegiatan coaching ya sekarang ya Kak ya, yang saya lakukan barusan dan sempat Kak Rebecca tentunya sudah jelas ya melakukan observasinya begitu Kak. Baik, Bu Reni, kira-kira bagian mana nih yang mau direfleksikan? Ya tetap seperti, komitmen awal ya, rencana di awal gitu ya Kak ya, mengenai kompetensi coach Kak, jadi, 3 dari 3 itu yang saya utamakan dalam kegiatan coaching tadi, hanya mendengarkan aktif begitu Kak, menyimak gitu, tentu itu Kak yang saya fokuskan. Ya, baik. Selama kegiatan coaching tadi yang Bu Reni sudah lakukan kepada coachee, apa nih yang didapat, yang dirasakan berkaitan dengan kompetensi menyimak tadi, Bu? Jadi gini Kak, selama saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya sudah menyiapkan notes Kak. Tadi tentunya Kak Rebecca tahu ya saya sedikit menulis-menulis begitu. Itu saya lakukan untuk menulis hal-hal penting. Jadi selama pembicaraan saya dengan Pak Irul tadi gitu untuk mencatat hal penting, kemudian saya juga mencoba untuk hadir penuh Kak, dengan memposisikan badan saya tetap menghadap ke Pak Irul tadi meskipun saya secara virtual, saya berusaha tetap menghadap ke laptop begitu Kak, begitu Kak. Iya. Lalu inspirasi apa nih yang timbul dari Bu Reni mengenai berkaitan dengan pengalaman tersebut? Oke, jadi saya semakin memiliki inspirasi begini Kak. Jadi jika, kita untuk mendengarkan aktif gitu ya, untuk mendengarkan aktif atau menyimak itu butuh kesadaran penuh begitu Kak. Dan itu tidak hanya di depan aja, jadi terus-menerus selama proses coaching ini dilaksanakan begitu. Jika saya tidak waspada, maka saya tidak akan bisa hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut begitu Kak. Dan kalau tidak bisa hadir tentunya itu nanti akan menghambat proses menyimak ya kan, tidak akan berjalan sesuai dengan seharusnya begitu Kak. Iya, oke, menarik sekali tadi Bu Reni sempat menyebutkan bahwa kesadaran penuh itu harus dijaga terus-menerus ya, Bu Reni. Ya, saya sempat lihat tadi Bu Reni memainkan pen yang ada di tangan Bu Reni begitu ya. Apa itu yang ada dalam pikiran Bu Reni itu saat itu? Ya, betul. Kak Rebecca ini ya, jeli sekali. Tadi itu saya sempat gini Kak, saya sedang berpikir yang lain tadi itu, makanya saya main-main begitu. Nah, tapi saya berusaha kembali lagi Kak, jadi saya berusaha segera dengan sadar untuk kembali hadir penuh di ruangan itu tadi, untuk kegiatan coaching saya dengan Pak Irul, begitu Kak. Baik Bu Reni. Nah, hal apa lagi nih yang Bu Reni dapatkan selama kegiatan coaching tersebut? Jadi ketika saya mendengarkan aktif, saya bisa merangkum Kak, jadi bisa merangkumnya dengan baik, terhindar dari asumsi atau pembelaan begitu, dan saya juga bisa mendapat kata-kata kunci yang dari keseluruhan yang Pak Irul tadi ceritakan begitu. Namun ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya kurang sempat ya hampir sempat melenceng lah sedikit begitu dari hadir penuh begitu Kak Rebecca. Iya, iya. Baik, dalam pengamatan saya nih ya, selama kegiatan coaching tersebut, saya amati Bu Reni sudah mempraktekkan ciri-ciri menyimak atau mendengarkan aktif itu dengan baik loh Bu Reni. Nah, sekarang dari semua pengalaman-pengalaman tersebut, apa nih yang akan Bu Reni lakukan ke depan terkait kompetensi coaching ini?
Oke, dari pengalaman tadi nih yang saya laksanakan tadi ya, Kak, ya, saya hanya ingin ini, Kak, meningkatkan kembalilah keterampilan-keterampilan coaching saya. Tapi yang paling fokus mungkin ini, Kak, hadir secara penuh begitu, Kak, hadir saya secara penuh saat coaching, sehingga saya benar-benar menyimak dengan baik, begitu, Kak. Ya, baik Bu Reni. Saya senang sekali dengan kegiatan kita hari ini ya. Selama pembicaraan kita ini dari awal sampai akhir ini apa nih yang Bu Reni dapatkan? Oke, jadi apa ya, Kak, ya, yang saya dapatkan tidak hanya satu ya, banyak tentunya ya, bahwa, untuk mendengarkan aktif atau menyimak itu, dalam kegiatan coaching ini khususnya harus diawali dengan kehadiran penuh terlebih dahulu. Dan juga didukung oleh faktor-faktor lain, seperti tidak berasumsi, tidak memberikan label. Kemudian saya bisa merangkum cerita dari coach saya, dan saya juga bisa membuat catatan-catatan kecil, begitu, Kak. Wah, keren ini Bu Reni ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bersama hari ini bisa terus dikembangkan sehingga kompetensi Bu Reni dalam melakukan coaching semakin meningkat. Terima kasih Iya, untuk waktu dan kebersamaan kita hari ini, Bu Reni. ya, Kak Rebecca ya. Selamat Mohon maaf. berkarya. Siap, siap. Semangat. Semangat, selamat pagi. Oke.